Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast pertama saya. Saya adalah Budi Kurniawan. Saya adalah mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University di Amerika Serikat, tepatnya di kota DeKalb. Pada podcast pertama ini kita akan membahas tentang beberapa isu-isu politik, dan yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang survei-survei yang saat ini beredar di Indonesia tentang peluang-peluang dan elektabilitas para capres yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sudah marak survei hari ini oleh beberapa lembaga survei yang membuat ranking elektabilitas para capres-capres yang ada. Ya, kalau kita rangkum, ada 3 besar tokoh yang digadang-gadang nantinya punya peluang untuk maju di Pilpres 2024. Yang pertama adalah tentu yang sudah beberapa kali mencoba untuk menjadi presiden maupun menjadi wakil presiden, yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang kedua adalah Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Yang ketiga adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, kalau kita lihat tren survei yang ada, sebenarnya 3 nama ini selalu muncul, dan Prabowo Subianto selalu berada di level teratas. Lalu yang kedua adalah dulu sempat Anies Baswedan, sekarang kelihatannya sebagai survei mencoba menonjolkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diproyeksikan stuck. Apakah survei-survei ini valid? Apakah sebenarnya jangan-jangan survei ini adalah kalau ada istilahnya buzzer RP, di survei juga ada surveyor RP gitu kan. Jadi surveyor RP ini mereka yang sebenarnya sengaja untuk membuat opini publik agar mempengaruhi, terutama mempengaruhi partai-partai, yaitu dalam kasus ini adalah partai yang punya perahu untuk mencalonkan seseorang. Saya mengatakan bahwa saya yakin dan percaya bahwa survei-survei yang selama ini ada tidak valid. Ya. Ada beberapa alasan kenapa tidak valid. Yang pertama adalah mereka melakukan survei dengan asumsi calon presiden itu banyak. Ya. Jadi dengan asumsi seperti itu maka tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kalau kita lihat bahwa politik Indonesia itu cenderung polarisasi, ya. Terutama pasca Pilpres sejak era Jokowi dan PS Prabowo. Jadi polarisasi, kita bisa katakan bahwa polarisasi antara 2 kelompok, yaitu kelompok Islam dan kelompok, ya kita sebut dengan Islam. Ya mungkin saya nggak suka istilah Islam garis keras, tapi mungkin kita sebut istilah Islam modernis, ya, untuk membedakan dengan Islam tradisional NU. Yang kedua adalah kelompok, kita sebut dengan kelompok halusnya sih nasionalis, tapi sebenarnya bukan nasionalis yang lebih tepat. Misalnya oleh kelompok sekuler, atau mereka yang tidak suka dengan intervensi agama yang sangat dominan di dalam politik, dan saya lebih cenderung menyebutnya kelompok sekuler. Jadi dalam memang landscape politik Islam dimanapun berada itu, maksud saya landscape politik negara-negara Islam, negara yang berpenduduk mayoritasnya adalah Islam, maka landscape politiknya adalah bukan isu-isu ekonomi seperti kanan dan kiri di Amerika atau di Inggris atau di Australia, karena memang dalam sisi masalah keagamaan cenderung homogen di situ. Tetapi di kita memang pembelahan politiknya itu mau tidak mau memang berdasarkan agama dan aliran, ya, seperti tahun 55 misalnya. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, seperti negara-negara seperti di Turki misalnya, atau antara kelompok Islam atau Islamis dengan kelompok sekuler warisan Kemal Atatürk. Kita juga menemukan di Egypt, di Mesir, di Algeria, di negara-negara Arab Spring, ya, pasca Arab Spring. Dua dikotomi ini juga terjadi di negara-negara itu. Artinya memang ada kecenderungan bahwa negara yang secara komposisi penduduknya adalah beragama Islam, maka landscape politik akan terbelah menjadi 2, yaitu antara Islam dan sekuler, dan ini juga terjadi di Indonesia. Nah, dengan asumsi bahwa landscape politik kita itu adalah antara kubu Islam modernis yang merupakan dulu adalah anak cucunya dari Masyumi, dan
sekuler yang merupakan mungkin kita sebut dengan istilah cucunya dari PNI, walaupun saya juga nggak sepakat bahwa PNI semuanya adalah tapi yang kelompok sekuler tidak mutlak hanya PNI, tapi juga ada kelompok lain. Tapi kita anggaplah itu dua kelompok yang secara historis berakar dari situ. Nah, landscape politik kita itu tidak bisa asumsikan dengan banyak calon sebenarnya. Pasti akan ada 2 calon atau 3 calon, ya, 1 calon alternatif. Ya. Nah, dengan asumsi bahwa politik kita adalah politik yang terbelah tadi, ketika melakukan survei, dengan survei itu mengasumsikan bahwa calon itu banyak, ya, sehingga dia tidak melakukan simulasi berdasarkan faktor tadi, aliran tadi. Jika dia melakukan simulasi misalnya antara Anies PS Ganjar atau Anies PS Prabowo, mungkin hasilnya akan berbeda. Dan ini akan menarik untuk hasilnya akan lebih valid ketimbang dia mensurvei semua nama lalu disflorkan ke publik. Dan inilah yang kemudian alasan pertama bagi saya mengatakan bahwa survei-survei itu tidak valid. Kecuali mungkin ada survei yang mensimulasikan 2 atau 3 nama misalnya, yang kemudian bisa kita itu akan lebih valid, dan itu akan lebih yang disurvei nanti akan memilih, ya, dia memilih berdasarkan apa. Kemudian kalau kita lihat kebanyakan orang akan memilih berdasarkan unsur primordial keagamaan tadi, ya kan, sehingga orang akan memilih antara 2 kemungkinan, adakah dia memilih calon yang diusung oleh kelompok Islam atau diusung oleh kelompok sekuler. Inilah yang membuat alasan pertama tidak validnya survei-survei itu. Yang kedua adalah besar kemungkinan memang survei ini, ya, kalau saya saling membedakan bahwa lembaga survei itu punya dua cara sebenarnya untuk yang tujuannya berbeda, ya. Misalnya untuk mempengaruhi opini publik, umumnya dia menggunakan survei. Jadi mana-mana, ya. Saya melihat fenomena ini terjadi di Indonesia. Jadi kita nggak akan percaya dengan hasil survei karena memang survei ini didesain untuk mempengaruhi opini publik bahwa calon ini kuat, ya kan. Opini publik itu kemudian tidak hanya akan akhirnya membuat orang istilahnya bandwagon effect, yaitu orang berburu-buru, oh iya ini calon kuat, kita milih yang calon kuat saja, bandwagon effect. Jadi ada bagi seorang yang misalnya membaca berita medsos bahwa calon A itu adalah kuat secara survei, maka dia akan tidak ragu-ragu lagi untuk mengikuti bandwagon itu. Misalnya di seorang misalnya dia kelompok dia seorang abangan Jawa misalnya, yang pasti referensi politiknya ke PDIP dan calon-calon yang ikut sekuler tadi, maka dia ketika ada lembaga survei mengatakan bahwa calon A itu kuat, maka dia kelompok-kelompok yang sekuler tadi akan mudah untuk terkonsolidasi untuk memilih calon A tadi. Nah, ini tujuan dari survei sebenarnya. Kita ketahui bahwa ada banyak nama di kalangan sekuler itu yang kemudian kalau tidak dilakukan opini publik bahwa si A itu kuat, misalnya si Ganjar Pranowo itu kuat, maka itu nggak terkonsolidasi. Jadi survei itu tujuannya untuk mengkonsolidasikan suara tadi. Yang kedua, tidak hanya pada kelapisan massa, tapi juga kelapisan elit. Ya, menurut saya ini adalah salah satu cara, mungkin ini salah satu cara Ganjar Pranowo untuk mengatakan kepada Megawati, saya kuat dan seharusnya mencalonkan saya. Nah, ini nih yang kemudian menurut saya yang terjadi sebenarnya, ya. Walaupun kita bisa juga mengatakan bahwa setiap lembaga survei pasti punya ideologi juga, ya. Misalnya SMRC misalnya, Saiful Mujani Research and Consulting, kita tahu bahwa Saiful Mujani dan juga salah satu pegiatnya adalah Ade Armando adalah orang mereka yang tidak suka dengan Islamis, ya, kelompok-kelompok Islam, sehingga bisa jadi memang mereka akan mengecilkan peran Anies Baswedan untuk mempengaruhi opini publik bahwa Anies tidak kuat, dan lalu kemudian membesarkan jagoan mereka yaitu Ganjar Pranowo, dan mereka juga mungkin tidak nyaman dengan Prabowo Subianto, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh mereka adalah melakukan rekayasa survei untuk memperkuat opini di kalangan pengambil kebijakan di partai PDIP. Dan ini menurut saya yang terjadi di survei hari ini. Apakah ini ada presidennya sebelumnya di survei-survei yang ada? Ya, kita ketahui bahwa kita coba cari Google searching, ya, di YouTube, di mana-mana.
ketika pilkada DKI misalnya, semua lembaga survei itu menjagokan Ahok menjadi pemenangnya, dan Anies selalu ditempatkan nomor 3. Mungkin karena Anies nggak punya uang yang untuk membayar survei ya, sehingga kemudian selalu dikatakan misalnya setiap calon pilkada DKI Jakarta kemarin kan punya konsultannya, dan kita bisa lihat patternnya, misalnya lembaga lingkaran survei Indonesia itu selalu menjagokan selalu menjagokan AHY misalnya dan Silvi waktu itu, dan lembaga-lembaga lain misalnya seperti Carta Politika dan lain-lain itu selalu ingin menempatkan Ahok sebagai calon yang kuat, dan ternyata terbukti bahwa yang mereka katakan mereka survei itu kecil justru menjadi calon yang kuat, yaitu Anies Baswedan, dan memenangkan pilkada di DKI Jakarta yang lalu. Dan yang berikutnya, saya yang juga penting adalah lembaga survei itu akan menggunakan survei untuk membentuk opini publik tadi yang pertama. Yang kedua, mereka menggunakan quick count. Nah, quick count ini memang mereka tidak bisa kemudian merekayasa quick count, karena ketika mereka merekayasa quick count, maka yang terjadi adalah ya mereka nggak dipercaya oleh publik ketika quick count-nya berbeda dengan hasil KPU misalnya. Tapi untuk survei mereka enjoy aja, karena memang tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik. Tapi untuk quick count, saya yakin dan hampir semua quick count itu valid, karena memang mereka punya objektivitas untuk menjadi objektif. Karena kalau tidak objektif di quick count misalnya, dan berbeda dengan hasil KPU, bisa jadi mereka nggak dipercaya sebagai lembaga survei. Dan kita lihat bahwa lembaga survei seperti lembaga lingkaran survei Indonesia misalnya, quick count-nya valid, tapi hasil surveinya nggak valid gitu kan. Quick count valid, hasil survei nggak valid. Inilah yang terjadi di kita hari ini. Nah, kalau kita mulai membaca peluang Pilpres ke depan bagaimana, saya selalu beranggapan bahwa dua kelompok ini, yaitu kelompok Islam yang mungkin hari ini dikonsolidasikan ke Anies suaranya, dan kelompok sekuler yang bisa jadi suaranya akan ke Ganjar atau ke Puan atau ke Prabowo. Tapi saya menduga besar kemungkinan Prabowo Puan ya. Walaupun kemudian Ganjar bisa jadi juga kalau memang kemudian didesak ya. Kalau memang nanti pas hari H peluang Ganjar bisa lebih besar ketimbang Prabowo, bisa jadi Puan Ganjar akan dicalonkan oleh PDIP ketimbang Prabowo. Seperti kasus Jokowi dahulu ya. Tapi kalau kita lihat baca peluang ini, dua calon ini bisa kuat, yaitu Anies Ganjar atau Anies Prabowo, itu Anies versus Ganjar atau Anies versus Prabowo, itu bisa dua-duanya bisa berpeluang menang. Namun dari landscape yang ada, misalnya saya tadi membagi antara kelompok Islam nasional, Islam modernis, ada yang nyebut Islam garis keras, tapi saya nggak begitu suka, dan ada kelompok sekuler, ada kelompok penengah sebenarnya yang itu seksi sekali untuk diambil, dan mereka adalah sangat menentukan dalam pilpres itu, walaupun mereka nggak mayoritas, tapi kelompok ini bisa menentukan hasil pilpres ya. Seperti di beberapa negara misalnya hal ini juga terjadi ya. Ada kelompok yang sebenarnya minoritas tapi menentukan hasil pemilu ya. Kita ambil contoh misalnya di Malaysia misalnya, Etnis Tionghoa itu walaupun mereka minoritas tapi mereka akan menentukan siapa yang akan membentuk pemerintahan nantinya. Ya walaupun mereka nggak mayoritas tapi mereka menentukan. Mereka berada di tengah-tengah ya. Dan di Indonesia kelompok yang tengah-tengah itu adalah Nahdlatul Ulama atau kelompok Islam tradisional ya. Jadi mau tidak mau kemudian kelompok nasionalis sekuler itu nggak punya pilihan lain kecuali mengambil kelompok Islam kalau ingin menang pemilu. Ganjar atau Prabowo itu nggak bakalan menang pemilu kalau mereka tidak mengambil calon dari NU. Itu terkunci mati. Saya sebut terkunci mati ya kan. Jadi kelompok PDIP nasionalis sekuler itu terkunci mati untuk berkoalisi dengan NU. Dan kita lihat misalnya contohnya di pemilu-pemilu yang lalu ya seperti itu juga ya, kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin karena ditentukan oleh suara di Jawa Timur, yang kemudian berapa kantong suara NU itu memilih Jokowi ketimbang Prabowo ya kan. Jadi walaupun NU ini enggak ya secara partai misalnya PKB dan tersenter di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi mereka sangat menentukan ya kan dalam landscape politik kita. Dan
dan dan calon-calon dari kelompok nasionalis sekuler ini terkunci mati. Mereka tidak mau kalau mau menang pemilu harus menggandeng kelompok NU, karena sangat riskan kemudian ketika mereka tidak misalnya mereka mencalonkan Prabowo Puan misalnya, itu kan sama-sama nasionalis, dan itu jika Anies misalnya mengambil Anies AHY misalnya, itu kan Islam dan nasionalis, suara-suara kelompok nasionalis mungkin akan tergerus juga oleh AHY, dan kelompok Islam NU mungkin akan lebih memilih Anies ketimbang Prabowo Puan. Tapi kalau misalnya Prabowo, kita ambil contoh misalnya Prabowo maupun MD atau Prabowo Yeni Wahid atau Prabowo Yahya Stakut, itu mungkin peluang untuk menangnya lebih besar, atau Ganjar dengan tokoh NU misalnya, atau Ganjar dengan Menteri Agama sekarang misalnya, itu peluang menangnya untuk besar. Dan itu yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu mengambil calon-calon dari kelompok Islam tradisional tadi, tadi. Dan ini juga dilakukan oleh Megawati di pemilu yang lalu, pemilu 2004 ya, ketika dia mengambil Kiai Haji Hashim Muzadi, karena memang kelompok nasionalis ini kalau ingin menang mau tidak mau terkunci mati oleh kelompok tradisional, Islam tradisional. Sedangkan kelompok Islam modernis itu mereka bisa fleksibel ya, mereka bisa menang dengan kelompok nasional, berkoalisi dengan kelompok nasionalis, dan mereka juga bisa menang ketika berkoalisi dengan kelompok NU. Walaupun kemudian secara kebangsaan mungkin, secara keterkaitan kebangsaan saya nggak begitu suka. Misalnya kelompok kombinasi adalah Islam dan Islam, tapi Islam nasionalis adalah kombinasi yang saya lebih merekatkan kepada sisi kebangsaan. Dan ketika misalnya ini seperti game ya, makanya ketika mungkin kubu nasionalis seperti Jokowi itu kemarin, kenapa dia menetapkan Ma'ruf Amin di hari-hari mendekati hari penetapan peserta pemilu, itu karena mereka menunggu apa yang dilakukan oleh Prabowo, siapa calon yang diambil gitu kan. Dan itulah seperti ibarat game ya, mereka menunggu ketika si Prabowo menyalonkan Sandi, mereka akan mungkin Ma'ruf Amin atau siapapun yang akan didukung mereka. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran politik kita di 2024. Jadi balik lagi ke awal bahwa saya tidak percaya dengan validitas dari survei-survei yang ada, karena memang tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik. Mempengaruhi opini publik itu bisa jadi elit dan juga bisa jadi masyarakat secara umum. Kita ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Dari Kota DeKalb, Illinois, saya mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.